Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Happy Sunday. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di FCF Kute Bali. Nanti sehabis ibadah selesai jangan langsung pulang. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kita ada Connect Lounge, kita ada kopi, ada snack. Kita ngobrol lebih dalam lagi. Oke, sebelum kita mulai ibadah, saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat mingguan yang terambil dari Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Kita mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini. Kami siap untuk menyembah, kami siap untuk memuji-Mu, kami bersorak-sorai atas segala kebaikan-Mu selama seminggu ini. Kami juga menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu, biarlah kami boleh pulang dengan sukacita. Hanya di dalam Yesus kami berdoa syukur. Semua berkata, Bapa, Engkau hadir di tempat ini dan kami mau menyembah-Mu dan memuliakan-Mu. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where He hears praises, He hears faith. Yes, Lord. Mari sama-sama kita katakan. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear praises, He hears praise. Oh, Jesus. Come on, church. Awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Come on. Oh, awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Oh Jesus, we worship You.
ready to praise Jesus this morning? Come on. Lord, we thank you. I want to worship you, Jesus. Come on, church. Mari sama-sama kita katakan. I praise in the valley, I praise on the mountain, I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Yes, Lord. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is the weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Amen. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Come on, church. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Yes, Lord, we praise you, Jesus. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. We praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Come on, church. Praise the Lord, oh my soul. Come on. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Oh, praise the Lord. Oh, my soul. My soul. We praise you, Jesus. We praise you. We praise you, Jesus. Haleluya Yesus, haleluya. Kita mau datang ke hadiratnya, kita mau serahkan semua kehidupan kita. Biar dia yang pegang kontrol atas hidup kita. Kita mau serahin semuanya, kita mau berlutut di hadapannya.
Karena kita milik Yesus, kita milik Tuhan kita. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Kala pengorbananmu, Kau menjadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus.
mau serahin semua hidup kami sama Engkau Tuhan. Kami mau merendahkan setiap hati kami ya Bapa. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan sama Engkau ya Bapa. Kami mau berlutut di hadapan Engkau. Kami mau Tuhan Kau sucikan setiap hati kami ya Bapa. Haleluya Yesus, Engkau bentuk setiap kami ya Bapa. Kau yang mau pakai kami Tuhan, pakai seluruh kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Mari angkat suara kita. Haleluya. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat hadirat-Mu di tempat ini. Mari kita ambil waktu untuk bersyukur, berdoa kepadanya dan mengatakan isi hati kita kepada Dia. Mungkin waktu ini kita bisa menyerahkan segala pergumulan, segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala hal yang mungkin menghalangi kita untuk maju, hal yang membuat kita tidak tahu harus berbuat apa. Dan marilah kita datang kepada Tuhan, dan Alkitab berkata kita bisa datang ke dalam tahta kasih karunia-Nya dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Mari kita datang dan menyerahkan semuanya kepada Dia yang layak, kepada Dia yang mampu, kepada Dia yang bisa menolong kita. We surrender it all to you, God. We surrender it all to you, God. Thank you. Thank you, Jesus. Tuhan, kami menyadari sungguh bahwa keterbatasan kami menyadari betapa kami tidak bisa berbuat banyak. Dan tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Engkau berkata di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat dan tidak berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami mau datang pada Engkau Tuhan, bukan supaya kami
sekedar bisa berbuat dan bertindak, tapi kami mau datang supaya kami juga diubahkan di dalam Engkau Tuhan. Mengalami apa yang sudah Engkau rencanakan bagi kami. Menikmati persekutuan bersama dengan Engkau dan saudara seiman yang lain juga. Bekerjalah Tuhan di dalam tempat ini. Kami mengizinkan dan minta Roh Kudus untuk memimpin kami di dalam ibadah ini. Kami berdoa untuk hadirat-Mu selalu memimpin kami. Terima kasih Tuhan, aku berdoa khusus buat mereka yang sedang bergumul dengan segala pergumulan mereka, baik itu bicara keuangan ataupun kesehatan, ataupun hubungan dengan satu sama lain. Aku berdoa Tuhan supaya tangan-Mu, supaya kuasa-Mu, kasih-Mu memulihkan, menyembuhkan, membawa kemenangan di dalam hidup kami semua. Kami berdoa khusus buat teman-teman kami, saudara kami, orang tua kami yang sedang sakit. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menjamah tubuh mereka, dikuatkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk kami sendiri, bertumbuh terus di dalam Engkau, semakin mengasihi Engkau, semakin mengasihi satu sama lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa, mengucap syukur untuk semua ini. Dan semua orang percaya katakan, amin, 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 amin. Selamat pagi, silakan duduk saudara semua. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Terima kasih para volunteers yang melayani hari ini. Terima kasih. Saya bersyukur buat para volunteer yang melayani dengan rajin dan dengan sukacita. Saudara tahu pagi-pagi mereka bangun, datang lebih awal dari kita semua dan pulang ke rumah mereka lebih telat dari kita semua. Terima kasih buat semua itu. Mari kita berikan tepuk tangan buat para volunteers. Thank you for the volunteers. Kalau boleh saya minta satu lagi buat para volunteers juga untuk terus berdoa, untuk terus membangun jam doanya. Jangan lupa banyak berdoa. Berdoa supaya iblis tidak masuk dalam hati kita semua yang melayani. Kadang-kadang kalau kita melayani ini seringkali kita terjebak dalam pelayanan. Dan di dalam pelayanan seringkali terjadi banyak gesekan. Dan kalau kita tidak jaga hati, kita gampang sekali sakit hati, kepahitan, kekecewaan. Itu sebabnya yang keluar dari gereja biasanya bukan jemaat biasa, kebanyakan para volunteers, kebanyakan orang yang melayani. Itu pindah gereja atau keluar gereja atau meninggalkan gereja. Karena mereka melayani dengan sungguh-sungguh, mereka memberi hidup, waktu, dengan tenaga dan semuanya. But at the end, they miss the point, ya, atau mereka terjebak dalam tipuan iblis hingga mereka akhirnya mengalami itu semua. Oleh sebab itu saya sekali lagi mendorong untuk kita semua dan jemaat Tuhan, doakan para volunteers, doakan hamba-hamba Tuhan, doakan pemimpinmu, doakan CGL, CTLmu, doakan pastor-pastormu yang melayani karena mereka juga berjuang, mereka juga berusaha. Saudara tahu bahwa iblis sedang menarget mereka. Kalau ada yang iblis target dalam hidup ini adalah para volunteers, ya, para pelayan Tuhan. Saya belajar satu prinsip di waktu masih muda. Kalau iblis tidak bisa menahan atau menarik saudara dari pelayanan, kadang-kadang kita mau melayani dan iblis tidak bisa tahan kita mau maju terus, betul? Atau dia tidak bisa menarik kita mundur, ya, kita mau maju. Kalau dia tidak bisa menahan atau menarik kita, dia akan mendorong kita sehingga kita jatuh ke depan. It doesn't really matter apakah saudara jatuh ke belakang atau tidak maju, yang penting saudara jatuh. Sekali lagi, kalau iblis tidak bisa menahan atau menarik saudara dalam pelayanan, dia akan mendorong saudara supaya saudara jatuh dalam pelayanan. Itu sebabnya sekali lagi kita harus terus berdoa. Kita berkata, firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata, berdoalah, berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh. Betul? Amin? Amin. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Sebelumnya saya mau memberitakan beberapa pengumuman. Pertama yaitu Discipleship Journey. Kita ada Discipleship Journey yang akan mulai berlangsung besok. Ada kelas Come dan kelas Grow yang akan berlangsung bersamaan besok. Jadi buat saudara yang mau ikut, silakan mendaftar. Pendaftaran masih terbuka. Jadi daftar melalui QR Code ataupun bicara kepada CGL atau CTL saudara. Yang kedua bicara tentang masterclass marriage
ya, kita ada a happy and a healthy marriage. Ya, susah untuk bisa seperti ini, seperti makanan, ada yang enak, ada yang sehat atau yang healthy. Apa yang healthy kadang-kadang nggak enak. Apa yang enak kadang-kadang nggak healthy. How to strike the balance kayak gitu ya. Bagaimana kita bisa membangun pernikahan yang happy and also healthy at the same time. Itu yang kita mau belajar. Subtemanya untuk tanggal 9 ini adalah kemesraan dalam pernikahan. Oh, it's not about sex, but sex is part of it. So, cuman buat yang sudah menikah saja. Oke, dan ketiga kita ada water baptism buat teens, buat anak-anak. Ya, mereka yang teens di umur di atas 11 tahun, kalau mau dibaptis silakan menghubungi kami. Dan kelas untuk baptisan ini akan berlangsung nanti jam 12.15 di Next Gen Hub. Kita panggilnya ruangan di seberang sana, tempat saudara menaruh anak-anak saudara untuk sekolah minggu, itu namanya Next Gen Hub. Oke, ya jam 12.15. Jadi orang tua bisa membawa anak-anak mereka ke sana. Baik, saudara siap mendengar firman Tuhan? Saya mau mulai dengan satu jokes dulu. Ada 3 orang anak SD kecil, mereka masih kecil, mereka saling ribut, saling berdebat. Siapa yang paling hebat? Mereka mau membanggakan bapak mereka. Rupanya tiga anak ini punya bapak mereka itu masing-masing adalah pendeta. Jadi mereka, oh bapak saya lebih hebat, segala macam kayak gitu. Mau membanggakan ini. Terus anak yang pertama bilang, wah bapak saya sangat hebat. Dia bilang, kalau khotbah enggak buat catatan, langsung khotbah. Terus anak yang kedua bilang, wah itu nggak ada apa-apa, bapak saya kalau khotbah nggak pakai lihat. Wah hebat banget. Anak yang ketiga dia bilang, wah bapak saya yang paling hebat, dia nggak pakai otak. Saudara lihat saya bawa catatan, saya masih melihat dan saya pakai otak berarti. Bercanda, oke. Tema kita tahun ini adalah Alive in Culture. Saya pengen sekali kita menghidupi budaya atau culture yang Tuhan sudah berikan pada kita, yaitu budaya kerajaan Allah. Kita tidak sekedar beribadah, sekedar ritual, tapi kita mau membangun satu culture, budaya kerajaan Allah di dalam hidup kita. Salah satu budaya kerajaan Allah yang kita mau bangun di sini adalah menghargai waktu. Oleh sebab itu saya mendorong saudara untuk datang tepat waktu. Selama tahun ini juga kita akan membaca dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel. Jadi saudara saya rindu bukan hanya pas hari Minggu saudara mengikutinya, tapi di rumah dibaca kitab 1 Samuel. Selama 1 tahun ini semua yang kita khotbahkan itu kurang lebih related with 1 Samuel. Ya 1 Samuel. Dari pasal 1 sampai pasal yang ke-31. Saya saudara membacanya berulang-ulang sehingga sewaktu hamba Tuhan membagikan firman Tuhan, saudara bilang, iya saya tahu, iya saya tahu, iya saya tahu. Jadi lebih gampang buat saudara mengerti apa yang akan dibicarakan. Dan saudara tentunya akan dibangun. Dan tidak terasa kita sudah sampai bulan ke-5. Wow, time flies really fast. Ya, tema firman Tuhan hari ini adalah, atau bulan ini adalah something remain. Yang tinggal tetap, yang tidak berubah, something remain. Ada banyak sekali perubahan di dalam dunia ini. Ada banyak sekali perubahan di dalam dunia ini. Iklim dunia berubah, tarif dunia juga sekarang berubah. Tadinya saudara bayar 10, sekarang saudara mesti bayar 20. Semua berubah. Bahkan bumi pun berubah, global warming, luas daratan semakin kecil. Kecuali di Singapura, luas daratannya tambah banyak karena mereka reklamasi. Nah, kita melihat dan menyadari bahwa banyak perubahan di dalam hidup ini yang kadang-kadang membawa dampak bagus, kadang-kadang membawa dampak tidak bagus. Kita lihat teman-teman kita juga berubah. Yang dari tidak baik menjadi baik, kita bersuka cita. Tapi ada juga yang berubah dari yang baik menjadi tidak baik dan membuat kita sedih. Dan kadang-kadang kita tidak tahu harus berbuat bagaimana. Namun yang terpenting saya mau katakan adalah respon kita. Bagaimana kita bisa meresponi semua perubahan itu dengan baik. Kadang-kadang kita tidak tahu mengapa itu terjadi dengan mereka, mengapa itu terjadi dengan orang tua kita, mengapa mereka tiba-tiba ribut, mengapa mereka tiba-tiba memutuskan untuk bercerai, mengapa mereka begini, mengapa mereka. Ada banyak sekali yang kita banyak yang tidak tahu. Tapi kita mesti belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa meresponinya dengan baik. Dan mempraktekkan hati dan kasih Tuhan untuk mereka. Supaya kita bisa tetap mengasihi, merangkul, dan mungkin membantu.
membantu mereka menjadi lebih baik, membantu mereka melewati masa-masa yang sulit di dalam hidup mereka. Kita juga harus ingat bahwa kita pernah berada di posisi mereka. Saudara dan saya pernah berada di posisi mereka. Kita tidak baik-baik saja waktu itu. Tapi ada orang yang datang kepada kita. Ada komunitas yang menerima kita. Sehingga kita dipulihkan, diperbaiki. Hari demi hari diubahkan sehingga kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Dan semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan pakai komunitas. Tuhan pakai orang lain. Untuk mengasihi, merangkul dan membantu kita. Kalau ada orang lain yang membuat saudara kecewa, percayalah Tuhan bisa pakai orang lain untuk membuat saudara dibangun. Kalau ada gereja yang mungkin mengecewakan, percayalah Tuhan juga mau pakai gereja untuk membangun. Ya, jadi jangan berhenti. Mari kita jaga hati kita, meresponinya dengan baik. Ya, kita percaya dan kita berjuang menguatkan hati kita, berusaha terus. Inilah peperangan rohani kita sebenarnya. Bagaimana terus menjaga hati ini supaya terus murni, suci di hadapan Tuhan dan di hadapan semua. Amin. Judul khotbah hari ini adalah Familiarity Breeds Contempt. Saya akan baca dari kitab Ibrani, ayat bacaan kita. Kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat 26 sampai 27. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ya, ada perubahan, ada yang akan digoncangkan supaya kelihatan apa yang tidak tergoncangkan, apa yang esensial, apa yang harus tinggal, apa yang remains. Ya, yang lain boleh tumpah tapi apa yang tertinggal, sebenarnya apa yang jadi masalah. So, judul khotbah hari ini adalah Familiarity Breeds Contempt. Artinya extensive knowledge of close association with someone or something leads to loss of respect for them or it. Seringkali kedekatan kita dengan sesuatu justru membuat kita kehilangan respect terhadap hal itu. Ketika Allah memerintahkan Musa untuk membuat tabut perjanjian atau tabut Allah, tujuan daripada Tuhan adalah supaya bangsa Israel bisa merasakan, bisa tahu bahwa Allah ada bersama mereka. Ada satu kedekatan yang Tuhan ingin bangun. Dibilang, aku bersama-sama dengan engkau. Bahkan Musa sendiri pernah berkata, if your presence doesn't go with us, we don't want to go. God, you send us here, you send us there, yes, but your presence must go with us. If your presence doesn't go with us, we don't want to go. So, the requirement from Moses adalah untuk Tuhan berada dekat dengan mereka. Hadiratnya, kuasanya, atau pribadinya sendiri ada dekat dengan mereka. Dan itu yang Tuhan lakukan. Dan kemudian dia bilang, bikin tabut Allah supaya engkau tahu bahwa aku selalu ada. Setiap kali engkau masuk, imam besar itu masuk, dia akan tahu bahwa aku ada di situ. Dan sewaktu engkau memberikan korban bakaran, korban ucapan syukur dan semuanya itu, aku menerimanya karena aku ada di situ. Tetapi ada aturan yang diberikan juga bahwa sewaktu engkau harus masuk dengan sikap hati yang benar. Dengan kata lain, no sins, no sweat, no things. Purely, jujur, sincere. Nggak ada dosa, nggak ada apapun. Karena sedikit dosa saja, itu akan membuat engkau mati. Dan memang apa yang dilakukan oleh para imam waktu itu adalah mereka mengingatkan tali kepada imam yang masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Supaya kalau imam itu tidak benar, ada salah atau dosa, dan waktu dia masuk dia mati, yang lain tidak bisa, oh dia mati ya masuk, kita masuk. Begitu dia masuk, dia mati juga. Jadi yang mereka lakukan adalah menarik imam itu dengan tali. Jadi itu yang terjadi. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Israel memulai get too familiar dengan Tuhan.
Itu sebabnya judul hari ini saya bilang familiarity breeds contempt. Kedekatan yang sehat memberi atau membangun rasa hormat. Tapi kedekatan yang tidak sehat mengurangi, meniadakan rasa hormat. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka berpikir, Tuhan ngertilah. Ini bicara soal kedekatan, gue ngertilah, gue taulah. The statement dan sometimes kita bilang, it's okay, Tuhan ngerti. Adalah bentuk sebenarnya satu sisi kedekatan, tapi salah satu yang lain adalah bentuk kompromi yang manusia lakukan untuk melakukan apa yang mereka mau. It's okay, Tuhan ngerti. Seolah-olah kamu tahu itu Tuhan ngerti. Seolah-olah kamu tahu bahwa Tuhan setuju. It seems like you understand God's will, God's plans, God's thoughts. So you said, it's okay, God will understand. Yes, God will understand, but He has His own way. Tuhan mengerti, tapi Dia punya cara sendiri. Itu sebabnya it's not okay to say, it's okay, Tuhan ngerti. You need to come to God. Saudara perlu datang kepada Tuhan dan pray. God, what you really want? Kita perlu lakukan itu. Kalau kita sering sekali menggunakan kata-kata statement, it's okay, Tuhan mengerti, it's okay, Tuhan mengerti. Ada sesuatu yang melenceng dengan iman percaya kita. Kita sudah belajar bahwa dosa dalam bahasa Yunani, hamartia, artinya bukan hanya sekedar kejahatan yang kita lakukan, bukan hanya sekedar kita membunuh atau mencuri atau menyakiti orang. Hamartia berarti melenceng dari target. Missing the mark, kita tidak mendapatkan atau tidak persis seperti apa yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya sewaktu kita mulai berkata, it's okay, God will understand. No, it's not okay. Saudara mungkin melenceng dari apa yang Tuhan mau lakukan. Nah inilah yang terjadi di pasal 1, kitab 1 Samuel pasal yang keempat sampai pasal yang ketujuh. Kita akan secara ringkas saja, saya tidak akan membacakannya. Saya harap saudara sudah membacanya atau saudara akan membacanya di rumah supaya saudara mengerti konteksnya. Karena kita tidak cukup banyak waktu untuk mengerti, bukan mengerti atau membahasnya satu persatu. Bangsa Israel sedang berperang. Mereka sedang berperang melawan bangsa Filistin. Peperangan pertama mereka di pasal yang keempat, mereka kalah. 4.000 orang mati. Sewaktu mereka kalah, mereka pulang, para tua-tua berteriak, why God, mengapa Tuhan? Mengapa ini terjadi pada kami? Karena kekalahan buat mereka tidak bisa diterima, karena mereka selalu menang. Jadi mereka berpikir, kenapa kami kalah? Kenapa kami kalah? Nah di tengah-tengah kekalahan itu mereka bertanya, tetapi mereka tidak probing deeper, mereka cuma bertanya why, tapi tidak datang kepada Tuhan. Mereka cuma bilang why, mengapa. Tapi tidak probing deeper, tidak tanya lebih dalam lagi, apa sih masalahnya. Pertanyaan why sebenarnya bagus sekali untuk kita selalu lemparkan kepada anak-anak kita atau pasangan kita. Tuh, why, pengen tahu kenapa sih. Kayak gitu, why. Dan izinkan pasangan kita menjawab atau anak kita menjawab, iya kenapa. Tapi seringkali kita cuma why dan kemudian langsung hajar. Nah ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Begitu mereka sudah selesai tanya, mereka bilang, ya udah kita bawa aja tabut perjanjian kita. Bawa perjanjian supaya kita bisa menang. Kesimpulan mereka itu dia. Cara mereka berpikir, kita bawa tabut perjanjian supaya kita menang. Dan berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, itu yang terjadi. Tapi ingat, pengalaman yang sudah-sudah itu karena Tuhan berfirman, bukan otomatis. Karena Tuhan yang berfirman. Dan waktu mereka membawa tabut perjanjian, apa yang terjadi? Mereka kalah, yang mati 7 kali lipat. Bukan 7 kali lipat, 8 kali lipat. 32.000 orang mati. Dan tabut perjanjian dirampas oleh bangsa Filistin. Mereka berpikir, let's take this ark, bawa ke medan perang. Seolah-olah mereka berpikir, Tuhan pasti memberkati. Kalau kita bawa tabut perjanjian ini, Tuhan pasti bikin kita menang kalau kita bawa tabut perjanjian ini. Mereka memaksa Tuhan to perform. Mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Mereka cuma mengambil kesimpulan dan mereka pikir, it's okay. Tuhan mengerti, ini emergency. Urgent and emergency, we need
it. We need it. Dan mereka lakukan saja. Tapi kenyataannya mereka justru mengalami kekalahan. Pertanyaan kita, why? Why? Karena mereka tidak bertanya pada Tuhan. Mereka cuma mengambil kesimpulan. Mereka berpikir mereka sudah tahu. Mereka berpikir mereka sudah bisa. Mereka berpikir mereka sudah mengalami itu semua. Pengalaman mereka membuat mereka merasa mereka di atas angin. Dan mereka breeds the contempt. Familiarity breeds contempt. Pengalaman baik, pengalaman bisa memberikan kita hal yang positif. Kalau saudara mencari pekerjaan, pasti perusahaan saudara akan tanya, dia bilang, ada pengalaman. Sudah pengalaman, pengalamannya berapa tahun? Kalau yang baru lulus kuliah dengan yang sudah kerja, sudah punya pengalaman 4 tahun, pasti yang pengalaman 4 tahun yang dipilih daripada yang baru lulus kuliah. Pengalaman selalu memberikan kita upper hand, kemenangan atau keuntungan. Orang yang berpengalaman selalu sepertinya lebih baik. Tapi jangan salah, pengalaman juga memberikan liabilities atau hal-hal yang berbahaya. Liabilities artinya sesuatu yang bisa membuat saudara berbahaya atau beban seperti itu. Kadang-kadang karena pengalaman kita tidak lagi bertanya, kita langsung melakukan apa yang kita mau lakukan karena kita pikir kita berpengalaman. Ternyata apa yang kita lakukan salah. Dan inilah yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka pikir mereka berpengalaman, familiarity, berpikir mereka dekat dengan Tuhan. Tapi mereka tidak lagi bertanya pada Tuhan. Dengan berpikir, it's okay, God will understand, but it's not okay. Kita berpikir dan beralasan, Tuhan pasti mengerti, Tuhan pasti maklum dengan keadaan kita. Nah, saya mau katakan, memang Tuhan mengerti dan Tuhan maklum dengan keadaanmu, tapi Dia punya cara tersendiri untuk menolong kita. Tuhan punya caranya sendiri. Oleh sebab itu kita tidak bisa mengambil kesimpulan. Jangan sampai sikap familiarity itu masuk ke dalam hidup saudara. It's okay, it's okay, it's okay. Itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Akibat dari kekalahan mereka, 32.000 jiwa orang meninggal. Dan waktu Imam Eli mendengar keadaan itu, dia langsung jatuh terlentang dan dikatakan patah batang lehernya, dia mati, sudah tua dan gemuk orangnya. Saya nggak tahu kenapa gemuk orangnya ditulis di situ. Apakah itu peringatan buat kita yang gemuk-gemuk ini? Hati-hati. Ya, matinya karena apa sih? Waktu saya baca firman ini saya bilang, kenapa dia mati? Dia mati karena tabutnya direbut, dia mati karena dia jatuh, dia mati karena batang lehernya patah, atau dia sudah tua, atau gemuk orangnya. Kenapa mesti ditulis gitu semua? Saudara bisa baca nanti ayat firman Tuhannya. Dan yang menarik juga, istri Pinehas yang melahirkan anak laki-laki pada waktu itu tidak mau dihibur, padahal melahirkan seorang anak laki-laki adalah satu sukacita, momen yang membahagiakan, apalagi pada zaman itu patriarchal community, bahwa anak laki-laki itu adalah berkat yang luar biasa. Buat orang Chinese kalau punya anak laki-laki, begitu banget. Sekarang mungkin gak terlalu, tapi zaman dulu begitu banget. Tetapi istri Pinehas malah tidak merasakan itu. Perempuan-perempuan lain bilang, kamu mendapatkan anak laki-laki. Dia bilang enggak. Aku akan menamakan dia Ikabod. Artinya kemuliaan Tuhan telah lenyap atau telah lenyap kemuliaan dari Israel. Wow. Sedih sekali. Kenapa? Karena tabut Allah sudah pergi. Diambil dan dirampas. Dan saya katakan itu yang terjadi. Sewaktu kita tidak menghormati hadirat dan otoritas Allah, maka kemuliaan Tuhan akan beralih dari hidup kita. Sewaktu kita sekedar menjadikan Allah sebagai alat, maka dia tidak dihargai sebagai Allah. Dan kemuliaannya akan lenyap atau hilang daripada kita. Sewaktu kita too familiar with Him, when we lost the respect, when we lost the honor that due to Him, we will miss His glory. We will miss His blessing. Kemuliaan Tuhan akan lepas hilang.
Itu juga yang terjadi dengan suami istri. Itu juga yang terjadi dengan antara anak dan orang tua. Itu juga yang terjadi antara karyawan dengan bosnya atau murid dan gurunya. Sewaktu istri tidak menghormati suaminya atau sebaliknya, sewaktu anak tidak menghormati orang tuanya, sewaktu karyawan tidak menghormati bosnya, sewaktu murid tidak menghormati gurunya, saudara kehilangan itu semua. Familiarity breeds contempt. Allah bukan alat. Sewaktu kita memperlakukan Allah sebagai alat, maka hal-hal buruk akan terjadi dalam hidup kita. Saya tidak menakut-nakuti, tapi Allah menjauh dari hidup kita. Bukankah semua itu Tuhan lakukan karena kedekatannya kepada kita? Bukan kuat, bukan gagah kita. Bukan hebat dan pintarnya kita. Tapi karena Tuhan yang memberkati kita. Jadi seharusnya kita sadar bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memimpin hidup kita. Bukan karena kita bisa. Oleh sebab itu, kita harus hormat. Kita harus menghormatinya. Kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Meskipun kedengarannya klise, tetapi setiap kali kita berkata, semua karena kasih karunia Tuhan, itu betul. Karena Dia saja yang bisa lakukan ini semua. Banyak orang lupa. Sewaktu mereka masih kurang, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Sewaktu mereka lebih, mereka tidak lagi berseru kepada Tuhan dan lupa Tuhan. Ya. Dan kadang-kadang seperti yang saya bilang, waktu kita masih kurang, setiap kali kita mau beli barang, kita selalu bilang sama anak kita, pray dulu ya, doa dulu ya. When we are in lack, we always say, pray first. Tapi begitu kita in much, begitu banyak, we don't pray, we just pay. What do you want? Just pay. Gesek aja. Kayak gitu. So, something wrong. Itu sebabnya Rasul Paulus di Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8 mengingatkan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Yes, Tuhan ingin dekat dengan saudara. Yes, tapi saudara jangan anggap kedekatan itu sebagai sesuatu yang ya gue deket sama Tuhan, ya gak usah lah gitu-gitu amat. Ya gak usah gitu-gitu amat. Church, tidak ada agama lain yang mengajarkan kedekatan kepada Tuhan seperti kekristenan. Kekristenan ini satu agama, satu kepercayaan yang luar biasa. Memberikan kita kebebasan, memberikan kita kedekatan, memberikan kita akses untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya bersyukur, saya percaya kepada Kristus. Tapi familiarity breeds contempt. Kalau kedekatan itu membuat saya merasa atau membuat saya tidak menghormati Tuhan, that's something wrong. Bangsa Filistin juga yang sama. Kita lompat di 1 Samuel pasal yang ke-5. Setelah mereka mendapat atau merampas tabut Allah, mereka berpikir, wah ternyata Allah Israel tidak sehebat yang kami bayangkan. Dan mereka tidak menghargai tabut Allah dan mereka taruh tabut Allah itu di samping Dagon. Masuk di kuil Dagon, mereka taruh di sebelah patung. Dan mereka pikir, Tuhan Israel di situ, di sebelah Tuhan kami. Di situ. Dan kita tahu yang kita baca dari firman Tuhan bahwa keesokan paginya, bahwa Dagon itu bersebelahan. Apa yang terjadi? Dagon besok paginya berlutut di depan tabut Allah. Jadi dengan kata lain, ini bukan sekedar jatuh, ini benar-benar Dagon itu digeser berhadapan dengan tabut Allah dan sujud menyembah. Ada sesuatu. Dan mereka pikir, wah kok begini ya? Mereka tegakin lagi itu patung Dagon yang lebih besar itu. Kayaknya ini ada yang niup, ada yang kesenggol atau apa kali gitu ya. Terus mereka tegakin. Besok harinya mereka dapatkan Dagon sujud menyembah dengan kepala yang terlepas, tangan yang terbelah jadi dua.
Kepala Dagon itu ada di gerbang kuil Asdod, sehingga mereka tidak lagi berani masuk kuil itu, karena untuk ngelewatin kuil itu mereka harus melangkah kepala Dagon, dan mereka bilang no, nggak boleh pantang. Begitu luar biasanya. Mereka menganggap Allah Israel biasa-biasa. Familiarity breeds contempt. Allah Israel tidak biasa-biasa dan dia tidak mau bersanding dengan Allah yang lain. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menyandingkan Allah dengan, kadang-kadang yang lagi pacaran nih saya mau bilang. Ngomong-ngomong congratulations buat yang baru engage. Kita tunggu undangannya. Buat yang pacaran, misalnya cowok atau cewek, mereka bingung pilih pacarnya yang bukan anak Tuhan atau pilih Tuhan. Betul? Tetap teguh pada iman. Atau pilih pacarnya yang bukan anak Tuhan. Saudara bisa bayangkan perbandingan itu? There is no comparison on this. Itu pacar, gak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan. Sorry, but that's the truth. Buat yang lagi jatuh cinta, no ma, no dad, no kids. Kalau saya bilang, anak saya, boys wake up. Nggak tahu mesti ngomongnya gimana, tapi kita tahu. Nggak ada comparisonnya. Kita nyanyi, you have no rival, you have no equal. Begitu sudah pacaran, kayaknya sama ya. Our song confession dengan our faith confession is totally two different things. It cannot be. Jadi orang Filistin menganggap Tuhan Allah Israel biasa-biasa. Kemudian dibilang, oke, kalau Tuhan bikin masalah di sini kita pindahin aja. Kemudian mereka pikir pindahin tanah tabut Allah dari Asdod ke Gad. Waktu mereka pindahin ke Gad, Tuhan menekan mereka juga. Kemudian mereka bilang pindahin lagi dari Gad ke Ekron. Waktu mereka pindahin, tangan Tuhan juga menekan orang di Ekron. Mereka bilang, wow. Setelah 7 bulan mereka mulai berpikir, mindahin masalah tidak menyelesaikan masalah. Kita aja sudah belajar ya, kita aja tahu ya. Tapi mereka belajar lebih duluan kayak gitu. Mindahan masalah tidak menyelesaikan masalah. Setelah 7 bulan akhirnya mereka baru sadar bahwa mereka tidak bisa mengontrol Tuhan, mereka tidak bisa mengatur Tuhan. Mereka harus menghormati Tuhan. Tapi bangsa Filistin tidak mau menukar Allah mereka dengan Allah yang benar. Mereka kirim balik tabut Allah. Nah, sekarang tabut Allah berjalan ke Bet Shemesh. Bet Shemesh adalah kota atau tempat di mana itu disediakan buat orang-orang Lewi. Karena orang-orang Lewi punya hak khusus, mereka adalah yang tidak bekerja, mereka melayani kemah. Jadi mereka punya kebiasaan, mereka punya peraturan, mereka punya tahu tata caranya. Mereka sudah tahu istilahnya para volunteers lah, kalau dibilang gereja mungkin volunteers, atau para pendeta lah udah tahu lah kalau mau bikin doa berkat itu seperti apa kayak gitu, kalau mau melakukan perjamuan seperti apa kayak gitu, sudah tahu aturannya. Nah, orang-orang Bet Shemesh juga seperti itu karena mereka orang-orang Lewi. Mereka tahu seharusnya mereka menjagai dan menghormati tabut Allah. Tapi yang terjadi mereka tidak menghargai itu. Apa yang terjadi bahwa mereka mengintip ke dalam yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Pertanyaannya, kenapa mereka mengintip? Mereka berpikir, it's okay, Tuhan mengerti. It's okay ya Tuhan, sedikit aja. Sedikit Tuhan, gak banyak, aku gak malingnya gak miliaran. Cuman 100.000. Aku gak ngambilnya, cuman sedikit Tuhan. Tuhan, aku cuman lihatnya sedikit. Gak yang vulgar bener, yang sedikit aja. It's okay ya Tuhan. Tuhan mengerti kan? Tuhan tahu keadaanku. Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Tuhan mengenal aku kan? It's okay Tuhan. But that's not okay. That's not okay.
Familiarity breeds contempt. Kita harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Waktu Yesus turun ke dunia, banyak orang sulit untuk mengakui bahwa dia Mesias. Kenapa? Ya jelas, mereka lihat Yesus dari kecil bertumbuh. Mereka main sama Yesus, mereka ketemu mamanya Yesus, mereka ketemu bapaknya Yesus, mereka ketemu saudaranya Yesus, mereka main sama-sama, mereka bertumbuh bersama-sama dan tiba-tiba dia jadi Mesias. What? Mana mungkin? Nggak mungkin. Dan rasa kedekatan itu membuat mereka menolak bahwa Yesus adalah Mesias. Itu sebabnya Yesus berkata seorang nabi tidak dihormati di asalnya sendiri. Nabi dihormati di mana-mana kecuali di tanahnya sendiri. Saint Augustine pernah bilang begini, if Christ is not valued at all, Christ is not valued at all unless he is valued above all. Christ is not valued at all unless he is valued above all. Tuhan tidak dihargai kecuali dia dihargai di atas semua. Orang-orang Bet Shemesh akhirnya dihukum Tuhan, 70 orang mati. Dan mereka berkata, Tuhan, siapa yang bisa bertahan kalau begitu? Kau begitu sadis, engkau begitu, kekudusanmu itu begitu itu. Siapa yang bisa tahan dengan begini? Lalu mereka berkata, kemana tabut ini kami bisa kirim? Dan itulah pergumulan kita hari ini. Siapa yang bisa bertahan dalam kekudusan Tuhan? Dan puji Tuhan, 2 minggu yang lalu kita merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan kematian dan kebangkitan Kristus, Dia memungkinkan kita. Dia membawa kita dekat kepada Tuhan. Dia yang menanggung semua. Dia yang menjadi dosa buat kita semua. Tapi tetap dia berharap, don't get too familiar sampai kamu lost your respect towards me. Jangan terlalu familiar berkata it's okay. But actually it's not okay. You know it. You know it. Are we too familiar with God and with one another? Are we too familiar with God and with one another that we lost respect to God and to each other? Contohnya misalnya, mau tanya Pastor Kusika dulu enggak? Enggak usah lah, gue kenal Pastor Kusika. Dia mah enggak tahu apa-apa, dia bakal oke-oke aja. Jalanin aja, dia ngerti kok. Padahal kita mesti tanya dulu ya. Mau tanya Pastor Fai dulu enggak? Pastor Fai mana tahu yang ginian. Baru jadi pastor juga belum setahun. Misalnya gitu ya. Udah jalanin aja kayak gitu. Dia ngerti kok. Are we too familiar sehingga kita nggak menghormati lagi atau lompat aja? Dan akhirnya breed contempt di dalam hidup kita. Saya percaya 70 orang yang mati, orang Bet Shemesh yang mati itu tidak sekaligus mati 70 orang. Tabut Allah itu nggak besar. Dan nggak bisa 70 orang lihat sekaligus. Mereka itu bergerombolan, mungkin 10 orang ngintip dulu, kemudian mati, ada 10 orang lagi atau 15 orang lain ngintip lagi, mati. Mereka tidak menghormati tabut perjanjian Tuhan. Sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan prinsip ini kepada kita, sama seperti dia mengingatkan kepada jemaat Galatia. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebagai jemaat, saya rindu sekali bahwa kita menjadi jemaat yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan.
Saya nggak berkata bahwa kita seperti orang Farisi, orang Saduki kayak gitu, atau seperti kepercayaan lain yang harus gini banget. No. Saya bukan bicara soal outwards, tapi kita juga bicara soal inwards. Bagaimana sikap hati kita yang biasanya akan tampil atau nampak di kelakuan kita. We need to respect God. It's not okay to get too familiar with God. Harus ada rasa takut di dalam hidup kita tentang Tuhan dan kepada Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Sewaktu kita memilih dan memilah-milah Allah, karena kita mau Allah menjadi alat bagi kita. Seringkali itu yang kita lakukan. Kita pilih-pilih, kita pilah-pilah Allah. Karena kita mau Tuhan jadi alat buat kita. Di gereja ini, di The House, kita punya core values. Salah satu core values kita dari tulisan House, pertama adalah honor. We really want to practice this. We honor one another. We respect one another. We love one another. It's not easy, but I think we can do it with God's grace. Saya mendorong kita semua. Mari, are we too familiar with one another sehingga kita tidak bisa menghormati lagi pasangan kita? Yang mau menikah, yang sudah menikah, kita juga bertanya, are we too familiar with our spouse? Sama istri kita, it's okay lah, istri gue gak tahu apa-apa. It's okay lah, suami gue dia begitulah. Ya. Atau kita bilang, suami saya luar biasa. Istri saya luar biasa. Ada hal yang kita tetap jaga sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Dan kalau ada hal yang kita perlu jaga, yaitu sikap hormat kepada mereka yang layak untuk mendapatkannya. Dan Tuhan layak mendapatkan hormat daripada kita. Is it okay? It's okay? Think about it. Think about it. Apa yang sudah terjadi dengan bangsa Israel? Apa yang sudah terjadi dengan bangsa Filistin. Kalau dua bangsa itu saja Tuhan tidak spare, apa yang terjadi dengan kita? Sekali lagi karena kasih kemurahan Tuhan, kita bisa hidup. Mari kita datang beribadah dengan hormat dan takut akan Dia. Saya mau undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan perjamuan. Tapi sebelumnya saya ingin kita mengambil waktu sekali lagi sambil kita mendengarkan penyembahan ini. Dan sungguh-sungguh berkata, Tuhan, ini kami. Ampuni kami. Now I can learn untuk menyerahkan semuanya. To surrender all. Di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran, di tengah kegalauan, Tuhan, aku tidak mengambil keputusanku sendiri dan tidak berusaha mengatakan it's okay, Tuhan mengerti. Tidak. Tapi sebaliknya aku berkata, Tuhan, I surrender it all. Let your will be done. I surrender all. Thank you, Jesus. I surrender all. All to Thee, my
All to thee, my blessed Savior, I surrender. All to thee, all to thee, my blessed Savior, I surrender all. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita minum. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi buat tubuh dan darah-Mu yang tercurah buat kami. Kebaikan dan kasih-Mu selalu membawa kami mendekat kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami juga untuk terus menghormati kedekatan itu dengan satu sikap hormat yang sungguh-sungguh, bukan hanya di dalam hati, di dalam iman, tetapi juga di dalam apa yang kami lakukan sehari-hari. Tuhan, kami berdoa oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan berjalan menghadapi setiap tantangan ataupun cobaan, sehingga kami tidak terjebak untuk berkata it's okay, Tuhan mengerti atau Tuhan tahu. Tetapi kami datang kepada Engkau dan berkata, Tuhan, what should we do on this matter? Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh, ajar kami untuk terus menjadikan Engkau bukan sebagai alat, tetapi sebagai Allah di dalam hidup kami. Engkau yang mengambil keputusan, Engkau yang berfirman. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah menyertai engkau. Persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan juga penghiburan daripada Allah Roh Kudus bersama-sama dengan engkau mulai dari hari ini sampai ia datang kembali. Bertumbuhlah terus, bekerjalah dan menjadi berkat bagi banyak orang karena ia menyertai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua orang percaya katakan amin, 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 amin. Happy Sunday Church, Tuhan memberkati.